Oke, jadi topik ini ada 3 pembahasan yang sesuai dengan silabus, yaitu kita akan membahas apa itu demokrasi, kemudian apa itu model-model demokrasi yang ada, kemudian apa hubungan demokrasi dan gagasan tentang publik. Dari 3 pembahasan ini nantinya, mudah-mudahan kita bisa atau teman-teman sekalian bisa menjelaskan konsep dan prakondisi bagi masyarakat demokratis dan memberikan ilustrasi tentang publik sebagai sebuah ruang pergulatan politik. Jadi kita tahu bahwa sekarang Indonesia dan banyak negara, hampir seluruh negara di dunia sebetulnya mengklaim dirinya kan demokratis, negara demokrasi. Tetapi sebetulnya praktik demokrasi itu punya sejumlah prasyarat ada atau prakondisi gitu yang memungkinkan satu negara itu bisa disebut sebagai negara demokratis atau bukan. Nah, spoiler untuk pertemuan ini, prasyarat atau prakondisi untuk masyarakat demokrasi itu sebetulnya sudah ada di judul pertemuan ini, yaitu publik. Jadi, secara singkat, sebetulnya saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang adanya publik, adanya, nanti kita sebut istilah yang lain ya, kita lihat nanti istilah yang lain, adanya satu publik itu, hidupnya sebuah publik di satu negara, di satu komunitas masyarakat itu adalah prasyarat bagi eh, terbentuknya, terwujudnya demokrasi. Maka tanpa ada publik, maka nggak akan ada demokrasi, kira-kira gitu. Jadi kalau hari-hari ini kita lihat, misalnya publik itu nggak ada, maka nggak ada pula demokrasi. Kan implikasi berpikirnya seperti itu. Nah, jadi pertanyaan yang kita ajukan kemudian kan, apa sih sebetulnya publik itu gitu. Nah, ini yang nanti mudah-mudahan eh, apa yang saya presentasikan nanti bisa membantu menemukan jawaban itu. Nah, kita mulai dengan yang pertama, apa itu demokrasi? Gampangnya, secara etimologi, demokrasi datang dari bahasa Yunani yang akar katanya itu demos dan kratos. Itu power. Demos itu people, kratos itu power sebetulnya ya gampangnya. Jadi demokrasi itu adalah yang berkuasa sebetulnya adalah rakyat atau warga atau publik. Eh, Biasanya rakyat diartikan dalam bahasa Indonesia langsung itu rakyat, people ya. Tetapi ada ilmuwan namanya Jean-Paul Gagnon, dia mencatat, dia khusus tuh melakukan penelitian terhadap definisi demokrasi yang digunakan oleh seluruh ilmuwan. Dan dia menemukan ada sekitar 2.234 makna demokrasi. Dia kumpulin tuh dari seluruh eh, literatur yang ada, dan dia bilang ada sekitar 2.234. Dan ya begitu banyak ya. Di antaranya hope for better life, development, participation, peace, dan seterusnya. Nah, kalau kita mungkin ya, saya juga dulu waktu kuliah, gampangnya itu selalu disampaikan bahwa demokrasi itu mengutip apa yang disampaikan oleh Lincoln di tahun 1863 dalam satu buah pidatonya. Dia bilang demokrasi itu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Gitu. Walaupun kemudian definisi ini banyak dikritik, tapi banyak juga yang mendukung dan setiap analisisnya kembali kepada definisi ini. Gitu. Nah, tapi kalau saya sebetulnya eh, yang saya yakini paling tepat dan saya juga paling sepakat adalah demokrasi itu sebetulnya soal metode pengambilan keputusan. Jadi kita tahu bahwa tapi keputusan publik ya, bukan, nanti nanti kita lihat ada beda antara keputusan privat, ada beda antara privat dan publik. Jadi lawannya publik adalah privat gitu. Nah, dalam publik ini sebuah mekanisme untuk menentukan apa yang disepakati itulah yang disebut demokrasi. Nah, saya di antara 2.234 saya paling sepakat dengan atau paling saya rasa paling relevan gitu dan yang paling merepresentasikan makna-makna yang lainnya adalah demokrasi itu sebetulnya sebuah metode pengambilan keputusan publik. Nah, kalau dilacak dalam eh, literatur yang ada, termasuk dalam buku Andrew Haywood, Introduction to Politics, demokrasi itu
juga disebut sebagai salah satu tipe rejim satu pemerintahan atau satu negara. Aristoteles pernah bikin bagan seperti ini. Dia mencoba untuk mengklasifikasi ada enam rezim, tipe rezim atau bentuk konstitusi gitu, yang dia bagi berdasarkan dua hal. Yang pertama berdasarkan jumlah orang yang memimpin, dan yang kedua berdasarkan orientasi dari kepemimpinan eh, yang memimpin tadi. Nah, dari yang pertama, dia membagi ada tiga kategori, yaitu yang dipimpin oleh satu orang, yang dipimpin oleh dua orang, dan yang dipimpin oleh tiga orang, banyak orang. Sorry, yang dipimpin oleh satu orang, yang dipimpin oleh beberapa orang, few, dan yang dipimpin oleh banyak orang. Dari sisi orientasi kepemimpinannya, Aristoteles bilang ada yang to pursue justice, yang untuk mengejar keadilan, untuk mewujudkan keadilan, dan ada yang satu lagi untuk kepentingan sendiri, kepentingan pribadi, gitu. Nah, kemudian dia coba eh, masukkan kalau dua sumbu itu kita letakkan di satu di baris, satu di kolom, maka akan ketemu seperti ini, gambar seperti ini. Ada monarki ketika pemimpinnya satu orang dan dia itu eh, apa namanya untuk keadilan, tapi yang satu orang itu kalau dia hanya mementingkan kepentingan pribadi, kemudian disebut dia tiran. Kalau dia beberapa orang, Aristoteles menyebutnya aristokrasi dan oligarki. Dan kalau banyak orang, kalau dia mengajar keadilan disebut politeia, politi. Dan kalau dia pursue self interest disebut demokrasi. Nah, di sini kita lihat demokrasi itu ada di sisi yang buruk sebetulnya. Di sisi yang type of government, sebetulnya dia kan eh, oke ya. Kita berharap sebetulnya yang memimpin banyak orang. Sekali lagi tadi kembali ke asal kata secara etimologi demokrasi sebagai demos dan kratos, maka yang namanya negara demokrasi itu adalah ketika dia dipimpin oleh banyak orang. Tapi di sini sebetulnya Aristoteles meletakkan demokrasi sebagai satu rejim politik yang dipimpin banyak orang, tetapi to pursue self-interest. Cuman banyak yang mengatakan bahwa demokrasi memang pilihan terburuk, tetapi dia adalah pilihan yang terbaik dari sekian opsi yang ada. Jadi dunia sudah em, di berbagai tempat di dunia sudah ada yang mempraktikkan monarki, tiranik, aristokrasi mungkin di beberapa tempat oligark. Nah, tidak ada yang lebih baik ketimbang demokrasi. Sampai sekarang belum ditemukan eh, bentuk pemerintahan yang lebih baik ketimbang demokrasi. Meskipun demokrasi itu disebut banyak sekali em, keterbatasan. Oke, kalau kita bergerak lagi, istilah demokrasi juga punya sejarah yang cukup panjang. Yang pertama sekali menggunakan ataupun yang dipercaya pertama kali tempat dipraktikkan demokrasi itu disebut sebagai demokrasi langsung sebetulnya. Adanya di Yunani kuno, ya di zaman Aristoteles eh, dan kawan-kawannya ya. Pada saat itu mereka menyebut satu komunitas, satu tempat masyarakat yang tinggal bersama itu sebagai polis, dan di polis itu mereka melakukan praktik demokrasi. Makanya ada istilah demokrasi Athena, Athenian demokrasi, demokrasi kuno, ya, ancient demokrasi atau ancient Greek dan segala macam. Yang pada prosesnya semua warga itu terlibat dalam urusan bersama, dalam dalam menjalankan pemerintahan. Dan penting untuk dicatat, di demokrasi Yunani kuno itu saat ini, bukan saat ini, saat itu eh, partisipasi politik itu menjadi semacam kewajiban untuk semua warga. Dan pada saat itu juga dipraktikkan ada semacam dewan-dewan majelis gitu ya, yang mirip seperti kita sekarang ada eksekutif, legislatif, yang semua itu mereka pilih secara bersama-sama. Bedanya kalau dulu mereka menggunakan sistem undian gitu, seperti lotre. Jadi mereka berkumpul di satu tempat, kemudian mereka undi siapa yang akan ada di eh, legislatifnya di zaman itu, siapa yang di eksekutifnya, siapa yang jadi
Siapa yang tidak mendapatkan peran apa-apa, itu mereka diskusikan bersama-sama. Nah, maka pada saat itu sebetulnya, tadi saya baca ada satu buah opini di media Indonesia, kawan-kawan nanti bisa cek tulisannya Titi Anggra ini. Eh, Dia bilang, dia menyinggung di situ soal demokrasi eh, Athena kuno ya, yang dia katakan di situ yang saya kutip nih tulisan salah satu kalimatnya. Orang Athena itu percaya bahwa kekuasaan politik tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang. Maka setiap tahun warga dewasa laki-laki masuk daftar, lalu nama mereka diundi dengan Kleroterion, sebuah mesin batu dengan slot tempat masukkan nama. Nah, jadi filosofinya bagi orang Yunani kuno itu sederhana, saya kutip dari tulisan itu, bahwa jabatan publik itu tugas kewargaan. Nanti kalau nggak salah kawan-kawan akan ada sesi kewargaan ya di pertemuan berapa gitu saya lupa. Tapi dalam demokrasi sebetulnya kan kita bisa katakan demokrasi yang dipraktikkan di Yunani kuno ini yang origin gitu ya, yang asalinya, yang pertama gitu, yang kemudian eh, apa namanya menjadi tonggak gitu. Nah, jabatan publik itu sebetulnya tugas kewargaan, bukan karir gitu. Dan pemerintahan itu tanggung jawab seluruh warga yang ada di polis, bukan hak istimewa elit, elit tertentu. Tapi kemudian demokrasi langsung kan tidak bisa dipertahankan seiring dengan wilayah makin luas, orang-orang makin banyak, sehingga mekanisme demokrasi langsung tidak mungkin, maka dia berkembang. Nah, Crick coba membagi 4 babak praktik demokrasi seperti ini, ya. Crick kemudian mengatakan setelah Yunani kuno itu bisa dilacak praktiknya juga terjadi di eh, Republik Romawi. Pada saat itu muncul istilah civitas atau res publica. Nah, kita mulai ketemu nih eh, istilah publik. Kalau di Yunani kuno disebutnya polis, di Republik Romawi disebutnya civitas. Kemudian berkembang lagi, kita tahu bahwa ada peristiwa yang namanya Revolusi Prancis. Di Revolusi Prancis ini mereka berusaha untuk ataupun kita bisa katakan itu momen ketika kekuasaan feodal itu ditumbangkan dan menjadi tonggak untuk semua orang itu ditempatkan secara setara. Nah, kalau di Yunani kuno sebetulnya belum ada kesetaraan karena yang dianggap bisa berperan dalam eh, polis itu masih laki-laki dewasa sebetulnya. Jadi perempuan, budak, anak-anak itu dianggap dianggap belum balik gitu ya kalau dalam istilah agama belum 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 dewasa, belum bisa berpikir eh, yang baik untuk dirinya sehingga tidak dilibatkan. Nah, di Revolusi Prancis sudah mulai ada kesetaraan yang coba diterapkan. Nah, kemudian berkembang lagi muncul demokrasi modern eh, seperti yang kita sekarang yang coba kan kita dalami secara secara lebih spesifik lagi ya. Seperti yang kita praktikkan sekarang, demokrasi dengan kita bisa sebut sekarang itu sebagai demokrasi perwakilan. Kenapa demokrasi perwakilan? Karena tidak mungkin lagi mekanisme pengambilan keputusannya itu seperti zaman Yunani kuno. Karena orangnya kan semakin banyak sekarang dan wilayah semakin luas dan isu masalahnya juga semakin kompleks sehingga ya kita ciptakanlah mekanisme-mekanisme perwakilan. Kita ciptakan sistem representasi politik yang memungkinkan praktik demokrasinya itu tetap bisa berjalan gitu. Nah, dari demokrasi modern ini kemudian ada kalau saya rangkum ada setidaknya itu 5 elemen penting dalam satu buah eh, rejim demokrasi. Yang pertama pentingnya hukum, harus ada kesetaraan bagi seluruh warga di muka hukum. Itu disebut sebagai Rechtsstaat ya. Jadi pergantian dari negara non-demokratis ke demokratis itu sebetulnya pergantian dari karakter negara yang tadinya itu Mahstat menjadi Rechtsstaat. Mahstat itu negara yang berbasis kekuasaan menjadi berbasis hukum. Kemudian ada aspek akuntabilitas. Akuntabilitas ini adalah soal pertanggungjawaban. Jadi pemerintahan itu kawan-kawan mungkin sini sudah tahu ada teori namanya teori kontrak sosial kan. Kontrak sosial itu yang menjadi dasar basis adanya negara. Nah, karena itu negara itu sebetulnya eh,
kita yang bentuk sebetulnya. Oleh karena itu dia harus ada akuntabilitas. Kemudian juga ada namanya responsivitas. Kemudian ada kebebasan dan ada kesetaraan. Nah, 5 elemen ini yang saya cantumkan di sini adalah elemen penting dalam negara demokrasi yang harus ada. Nah, ada ilmuwan politik dari Italia namanya Morlino, dia coba bikin semacam dimensi gitu, dan dia sebut ada demokrasi yang dia bikin kategori-kategori gitu lah. Eh, dengan menggunakan 5 elemen tadi, rule of law, akuntabilitas, responsiveness, freedom dan equality, dan dia coba me- apa namanya mengidentifikasi eh, kualitas demokrasi seperti apa. Jadi misalnya kalau negaranya dari 5 hal ini yang oke, yang bagus, cuman rule of law, dia bilang akan menghasilkan demokrasi yang efektif. Kalau dia diikuti juga dengan akuntabilitas, maka dia demokrasi yang responsibel atau bertanggung jawab. Kalau dia juga diikuti dengan responsiveness, dia punya legitimasi penuh dan seterusnya, gitu ya. Sebaliknya, kalau dalam satu negara demokrasi ada yang eh, ini tanda minus artinya kurang ya. Misalnya dalam satu negara rule of law-nya, penegakan hukumnya lemah misalnya, maka dia akan menjadi demokrasi yang tidak efektif. Kalau misalnya dia em, demokrasinya rule of law-nya lemah, akuntabilitasnya lemah, equality-nya pun lemah, maka dia akan jadi eh, demokrasi yang unequal. Dia juga coba mengidentifikasi yang sebelah kanan ini, apa sih yang dia dia sebutkan sebagai masing-masing itu, masing-masing elemen tadi, apa yang dia maksud dengan secara lebih konkret gitu. Misalnya rule of law, apakah law itu sebagai political weapon, gitu ya? Apakah law itu hanya menjadi alat untuk memaksimalkan atau mencapai kepentingan ekonomi segala macam gitu, dan seterusnya. Itu kata Morlino. Dan kalau kita teruskan, eh, ini tadi satu, ini beberapa penjelasan kenapa kemudian demokrasi itu jadi pilihan terbaik sebetulnya ketika ketika negara mencoba untuk mempraktikkan satu sistem pemerintahannya. Yang pertama karena eh, pemerintahan yang demokratis itu lebih akuntabel daripada bentuk pemerintahan yang lain. Lebih bisa dipertanggungjawabkan apa yang mereka kerjakan ketimbang misalnya monarki atau aristokrasi, apalagi oligarki gitu. Kemudian demokrasi itu mendorong adanya peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Jadi esensi demokrasi sebetulnya peraturan yang eh, ketika peraturan dibuat, peraturan itu kan mengenai seluruh ataupun diterapkan ke seluruh warga negara. Yang baik itu adalah ketika peraturan itu dibuat atas persetujuan seluruh warga negara, gitu, esensinya. Kemudian demokrasi juga memungkinkan untuk mengadres perbedaan dan konflik. Dalam demokrasi tidak ada pemenang dan pihak yang kalah yang permanen. Makanya semua negara demokrasi dalam konstitusinya pasti ada aturan soal misalnya pembatasan periode jabatan, eh, ataupun aturan tentang pembatasan durasi jabatan. Di Indonesia misalnya Anda mau jadi presiden atau kepala daerah itu maksimal kan 2 periode, di mana satu periodenya itu hanya 5 tahun gitu. Sayangnya di legislatif nggak ada ya. Kalau legislatif Anda mau 30 tahun pun itu masih dimungkinkan. Kemudian demokrasi juga mengizinkan untuk mengoreksi kesalahan. Dan yang terakhir, demokrasi itu menempatkan orang-orang yang ada di dalam lingkungan itu sebagai punya status yang setara semuanya gitu. Punya status yang tidak dibeda-bedakan berdasarkan apapun identitas mereka. Mau yang paling miskin, mau yang paling kaya, dengan orang yang paling tidak berpendidikan maupun paling berpendidikan, itu dianggap setara dalam demokrasi. Kalau dalam sistem yang lain enggak gitu. Makanya misalnya dalam pemilu ada prinsip Oppo-Vov gitu ya. One one person,
one vote, one value gitu. Jadi mau suara seorang profesor ilmu politik dengan suara seorang yang tamat TK pun enggak gitu, itu sama dalam demokrasi gitu. Dianggap dianggap tidak bisa orang yang lebih berpendidikan atau lebih sejahtera secara ekonomi lebih bisa mendefinisikan apa yang baik untuk negara. Itu enggak ada dalam demokrasi. Dalam di mata demokrasi semuanya sama. Nah, kalau kita agak lebih praktikal, eh, yang lebih konkret, kita bisa sebutkan Indonesia ini setelah menjalani 25 tahun demokrasi gitu. Ada sejumlah hambatan yang sebetulnya terjadi. Misalnya beraneka ragamnya etnis dan agama, penduduk yang mayoritas Muslim. Ini kenapa jadi catatan? Karena dianggap Muslim dan demokrasi itu nggak kompatibel satu sama lain ya. Banyak orang yang percaya ini misalnya menggunakan peristiwa Arab Spring gitu dengan kegagalan bergantinya rezim otoritarian jadi demokrasi gitu. Kemudian dianggap pembangunan yang rendah karena banyak teori juga yang mengatakan eh, ada salah satu ilmuwan kalau nggak salah namanya Seymour Lipset, dia mencoba bikin dia coba meneliti 55 negara demokrasi dan dia coba lihat semacam apa polanya atau apa yang ada di semua negara ini gitu yang demokrasi, dan dia menemukan bahwa di negara yang demokrasi ini adalah negara yang PDB per kapitanya itu eh, di atas rata-rata. Orang-orang yang well educatednya itu banyak gitu dan seterusnya. Makanya kemudian eh, negara yang SDM-nya dianggap tidak mumpuni, dianggap tidak bisa belum bisa berdemokrasi. Ada yang percaya seperti itu. Kemudian ada kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Ada pula teori ya, the curse of eh, natural resources, kutukan sumber daya alam. Ya, jadi ada yang berteori bahwa negara yang punya sumber daya alam melimpah itu tidak akan bisa berdemokrasi gitu. Tapi nggak juga sebetulnya kan. Di Singapura itu nggak ada sumber daya alam, nggak demokrasi juga tuh gitu. Atau ada yang punya sumber daya alam bagus, misalnya Mongolia gitu, sumber daya alamnya ada, tapi dia bisa demokrasi gitu. Tapi ada yang percaya bahwa pola-pola seperti itu ada gitu dalam dalam demokrasi. Kemudian ada ketimpangan, ada lemahnya pelembagaan atas pembatasan kekuasaan, lingkungan pendukung demokrasi yang berubah-ubah, dan yang paling penting sebetulnya warisan feodalisme, kolonialisme, dan otoritarianisme. Jadi kita kan hidup Indonesia ini sebelum demokrasi kita bisa sebut kita hidup di era otoritarianisme, Orde Baru dan Orde Lama sebentar ya. Sebelumnya lagi kita hidup di era kolonialisme kan Belanda. Sebelum Belanda datang kita hidup di era feodalisme. Yang semua nilai-nilai yang diterapkan di tiga rezim, tiga era itu, tiga masa yang sangat panjang itu tidak demokratis gitu. Oke, saya kira itu dulu untuk yang pertama. Kalau ada yang mau, boleh langsung aja, Tiara. Iya, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Perkenalkan, saya Tiara dari Departemen Hubungan Internasional. Saya izin bertanya, jika dalam demokrasi itu mengutamakan partisipasi rakyat atau yang berarti menjunjung kesetaraan, namun mengapa pada kenyataannya masih banyak sentimen terhadap kaum minoritas sehingga mereka semakin termarginalkan atau terpinggirkan? Yang berarti pada hal tersebut, apakah ada bias dalam pendefinisian demokrasi rakyat atau memang sebenarnya tidak ada pendefinisian secara universal? Terima kasih. Eh, saya jawab dulu aja ya, sebelum lupa. Jadi jawaban singkatnya yang terakhir tadi sebetulnya saya sepakat yang disampaikan oleh Tiara. Nggak ada sebetulnya definisi universal. Tapi problem dengan demokrasi adalah eh, nanti kita akan lihat di model-modelnya, ya. Apakah demokrasi itu berarti ada mayoritas gitu kan? Ketika mayoritas itu ada identitas mayoritas tertentu yang eh, menjadi karakter khas dalam satu masyarakat, apakah dia bisa mendefinisikan apa yang baik untuk semua gitu. Sehingga ketika ada tirani mayor bukan ada orang menggunakan istilah tirani mayoritas gitu untuk menyampaikan logika siapa yang paling banyak itu ya. Maka yang minoritas akan tertindas kan begitu. Nah, itu memang salah satu masalah yang ada di negara demokrasi. Kelompok minoritas selalu kepentingannya itu menjadi nomor sekian atas nama kepentingan yang lebih banyak gitu.
Nah, itu salah satu problem Tiara. Nanti kita mungkin bisa diskusikan di slide-slide berikutnya ya. Kemudian apa solusi ataupun apa kira-kira yang dilakukan gitu dengan situasi seperti itu. Timothy? Baik, izin Bapak pertanyaannya, perkenalkan nama saya Timothy Yondas dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Nah, ini kan sudah tentang hambatan demokrasi di Indonesia. Kita sendiri tahu bahwa di Indonesia sendiri tuh aktor-aktor politik itu tuh sangat memengaruhi demokrasi Indonesia. Nah, eh, maka dari kadang mereka itu menggunakan sistem politik Indonesia itu untuk sebagai permainan gitu. Nah, yang akhirnya menghambat demokrasi Indonesia. Menurut Bapak sendiri, apakah aktor-aktor tersebut juga menjadi salah satu faktor mengapa demokrasi Indonesia itu melalui hambatan seperti itu? Terima kasih, Bapak. Makasih Timothy pertanyaannya. Jadi yang Timothy sampaikan itu di bagian yang lemahnya pelembagaan atas pembatasan kekuasaan eksekutif. Jadi salah satu karakter dalam sistem politik kita sekarang itu adalah betapa besarnya kekuasaan seorang presiden. Sebetulnya belum ada kita punya undang-undang lembaga kepresidenan. Kan presiden sebetulnya lembaga kan, tapi dia punya kekuatan yang begitu besar gitu. Contoh ya, ini sebagai contoh ya. Bagaimana kita memastikan presiden itu tidak menggunakan intelijen untuk kepentingan dia sendiri? Nggak ada yang mengecek itu. Ketika kita minta DPR untuk mengecek, mereka akan membahasnya itu secara rahasia gitu, menganggap bahwa urusan intelijen bukan konsumsi publik, nanti diketahui musuh misalnya gitu. Nah itu kan nggak ada yang apa ya, nggak ada yang bisa menjamin. Jadi pernah ada satu satu presiden sebelumnya, Presiden Jokowi, pernah dalam satu acara di kegiatan partai, dia mengatakan begini, jangan main-main loh ya semua partai, katanya. Saya tahu buruk-buruknya partai semua, saya punya intelijen, katanya gitu. Nah ketika ucapan itu dia sampaikan, dia sebetulnya, apa namanya, kalau saya menganggap, dia sebetulnya sudah menyalahgunakan intelijen yang sebetulnya alat kita, alat negara untuk kepentingan pribadi dia, gitu. Untuk kepentingan dia mengendalikan partai-partai yang ada kali gitu. Saya sepakat dengan pendapat Timothy dan itu salah satu masalah yang menghambat demokrasi kita. Baik, terima kasih, Bapak. Salvia? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang demokrasi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, dalam hal apa pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh proses demokrasi lebih baik daripada yang dihasilkan oleh monarki dan oligarki? Terima kasih. Oke, makasih Salvia. Jadi sederhananya kalau kalau peraturan diambil, kan peraturan itu akan diterapkan di seluruh komunitas masyarakat yang ada. Kita katakanlah satu desa gitu ya, ada 1.000 orang. Eh, Mana yang lebih bagus ketika peraturan itu dibicarakan oleh satu orang saja, ditentukan oleh satu orang saja, ketimbang ditentukan oleh misalnya 10 orang, atau ditentukan oleh 1.000 orang itu gitu. Tentu akan lebih baik ketika ditentukan oleh 1.000 orang kan. Karena kalau dia ditentukan oleh 10 orang, kan 10 orang ini belum tentu tahu apa preferensi, apa aspirasi 9.990 orang yang lainnya. Sorry, 990 orang lainnya gitu. Jadi secara cepat saya bisa menjawab bahwa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan dalam demokrasi itu yang terbaik, karena semakin banyak orang yang mendiskusikan peraturan itu, maka akan semakin demokratis lah peraturannya gitu. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab ya. Boleh lanjut ke Dava? Eh, Permisi, ini saya sudah terdengar atau belum? Ya, jelas. Silakan. Oh ya, kalau Indonesia itu adalah negara yang memiliki kekayaan SDA yang melimpah, lalu kenapa Indonesia memakai sistem demokrasi? Bukannya seperti apa itu seperti eh, gimana ya, seperti kerajaan atau apa gitu, yang dimana kalau kita itu sudah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kita tidak perlu eh, tidak perlu adanya representasi eh, di pemerintahan seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Dava. Ada contoh negara yang punya SDA melimpah, tapi dia nggak demokrasi. Brunei itu misalnya.
Setahu saya Brunei itu yang pengangguran juga digaji gitu seperti PNS. Sanggup tuh negara Brunei karena mereka cukup kaya kan. Mereka cukup apa dari hasil minyaknya mereka mungkin. Saya kira sebetulnya Indonesia juga mungkin. Kalau kita lihat angka apa ya ekspor mineral kita, ekspor sumber daya alam kita ke luar negeri itu kan melimpah. Dan angka yang dipublikasikan itu kadang-kadang bukan angka sebenarnya, ada jauh lebih banyak sebetulnya angka yang yang tidak diungkapkan gitu ya. Saya percaya juga sebetulnya kalau misalnya kita atau negara ini mengelola sumber daya alamnya dengan adil dan dengan jujur gitu, saya kira sebetulnya Indonesia ini bisa lebih menyejahterakan kita gitu. Tapi soal kenapa kita memilih demokrasi meskipun kita punya SDA melimpah, sebetulnya tidak ada korelasi langsung kalau bagi saya ya, Dava ya. Bukan berarti, artinya gini, bukan berarti kalau negara yang punya SDA melimpah, maka dia sebaiknya nggak demokrasi. Nggak gitu sih cara berpikirnya sebetulnya. Saya lebih, ini dua hal yang berbeda. Tapi ada ada ilmuwan, saya lupa namanya siapa ya, Andre atau siapa gitu nama depannya, yang mengatakan, yang menulis buku The Cures of sumber daya alam itu, dia mencoba mempelajari beberapa negara, dia ambil negara yang nggak punya sumber daya alam melimpah, misalnya Jepang gitu. Jepang itu nggak punya sumber daya alam yang melimpah, karena mereka nggak punya sumber daya yang melimpah, Jepang itu berusaha untuk mengembangkan SDM-nya supaya mereka bisa survive gitu. Sementara negara yang punya sumber daya alam melimpah dianggap santai-santai aja gitu, sehingga mereka nggak berkembang. Itu kalau nggak salah kesimpulan dia. Dan dia tidak berpretensi sebetulnya mengatakan eh, kalau kaya atau kalau miskin sumber daya alam akan menjadi demokrasi atau enggak gitu. Itu dua hal yang berbeda. Mudah-mudahan menjawab ya, Revangga. Mungkin ini terakhir ya, nanti nggak sempat lagi dua bahasan lain. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Revangga. Saya dari Ilmu Hubungan Internasional. Mau bertanya tentang bagaimana cara kita itu menghadapi kondisi apabila kelompok mayoritas itu harus kalah dengan kelompok minoritas karena kelompok minoritas ini memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, misalkan seperti para pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat suatu keputusan begitu. Sedangkan kalau misal kita tarik ke belakang kembali kan ini demokrasi ya. Jadi bagaimana kenapa bisa seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Revangga. Jadi yang Revangga maksud sebetulnya adalah eh, ada teori yang menjelaskan politik Indonesia itu namanya teori oligarki. Teori oligarki itu kita sering dengar statistik ya, satu apa 1% orang di Indonesia menguasai 80% sharing ekonomi Indonesia gitu kan. Sementara 99% yang lain penduduk Indonesia memperebutkan sisanya gitu kan. Yang saya tangkap Revangga maksud itu ya. Dan kita juga bisa lihat dalam negara Indonesia ini elit kita itu sumbernya dari mana sih? Gitu. Dan kita bisa lihat dari pengusaha kan. Kalau kita lihat DPR, berapa persen yang pengusaha? 70%, 60% mungkin. 60-70%. Tapi kalau kita pakai proporsi sederhana saja, apakah 60-70% penduduk Indonesia itu pengusaha? Enggak kan? 60-70% penduduk Indonesia itu kalau kita cek, mereka itu adalah mungkin pekerja informal, mungkin petani dan nelayan. Maka logikanya harusnya mereka yang lebih banyak di DPR, tapi kan faktanya enggak. Kenapa itu terjadi? Teori oligarki itu memberikan jawaban kenapa itu terjadi. Mereka bilang eh, karena pengusaha ini, mereka bilang ya, membajak demokrasi, menunggangi demokrasi. Mereka membuat sistem politik, sistem pemilu yang menguntungkan mereka. Gitu. Misalnya, sistem pemilu kita itu kan karakternya berbiaya mahal. Siapa sih yang buat pemilu kita menjadi berbiaya mahal? Ya mereka juga. Pada saat merumuskan undang-undang pemilu, kan yang di DPR yang ada lebih banyak itu mereka. Sejak awal mereka sudah lebih banyak gitu. Jadi jadi betul yang dibilang Revangga, eh, kelompok minoritas lebih berkuasa ketimbang yang mayoritas. Dalam hal ini yang minoritas itu saya bisa sebut itu pengusaha mungkin atau yang tersebut sebagai oligarki. Bagaimana mengatasinya? Nah, itu jadi apa namanya? Itu jadi PR
anak-anak yang belajar di Visipol sebetulnya. Bagaimana nih mengatasi, bagaimana menciptakan satu sistem yang tidak favorable untuk satu kelompok tertentu gitu. Mungkin terakhir ya sebelum kita lanjut bahasan berikutnya, Timothy mau ngomong lagi? Izin Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Yosia Kevin Credo Sirait. Oh ya. Saya dari Ilmu Hubungan Internasional. Sekarang saya sedang meminjam device-nya Timothy karena device saya sedang bermasalah, Pak. Ya, Eh, pantas orangnya beda. Oke. Siap, ya. Jadi saya mau nanya perihal soal sistem demokrasi itu sendiri. Kan eh, sistem demokrasi ini kan sudah dipakai di banyak negara dan dianggap sebagai satu sistem politik yang paling ideal kayak gitu. Tapi Socrates itu pernah mengkritisi soal demokrasi itu sendiri, Pak. Kayak em, demokrasi itu diibaratkan seperti kapal, di mana nahkodanya itu sebagai kepala, sebagai presiden, sorry, awak-awak kapalnya itu, awak-awak kapalnya itu sebagai masyarakat. Nah, eh, pertanyaan Socrates itu mengkritisi kalau terkadang masyarakat itu terlalu sibuk untuk memilih nahkodanya gitu, Pak. Jadi kayak bukan malah memilih nahkoda yang memang yang terbaik. Terkadang kalau misalnya kita memilih siapa yang bisa menahkodai kapal itu memang orang yang punya pengalaman atau punya experience di situ. Tetapi kalau dari sistem demokrasi itu terlihat sekali nilai-nilai subjektivitasnya gitu, Pak. Di mana orang-orang yang biasanya lebih populer itu kan eh, masuk dan memerintah menjadi presiden misalnya kayak gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya itu sebenarnya kayak apakah sebenarnya demokrasi ini ideal gitu, Pak? Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang memang benar-benar ideal dan menghilangkan misalnya nilai-nilai subjektivitas, kepentingan seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya bagus, Lucia. Jadi betul ya, Socrates itu punya definisi yang spesifik soal demokrasi. Bagi Socrates dia itu punya konsep namanya philosopher king. Bagi dia itu, kan tadi demokrasi langsung yang ada di Athena itu kan melibatkan seluruh warga yang ada di polis itu. Nah, bagi Socrates itu nggak bisa. Bagi Socrates hanya orang-orang yang bijaksana lah katanya, atau orang-orang yang memang betul-betul cerdas, yang bisa eh, yang yang bisa memimpin dengan baik. Dia nggak percaya warga warga biasa itu bisa membuat keputusan yang baik gitu untuk semua gitu. Maka cenderung agak agak otoriter ya, cenderung agak agak totaliter nih dalam hal ini si Socrates ini. Nah, problemnya kan begini, kalau misalnya satu masyarakat dipimpin oleh eh, segelintir orang yang memang betul-betul cerdas gitu. Apakah ada yang menggaransi bahwa dia tidak akan menyalahgunakan kekuasaan itu gitu. Nggak ada. Sebagaimana banyak orang tadi tadi pertanyaan yang bagus tadi kan eh, demokrasi banyak masyarakat yang memilih pemimpin. Gimana kalau dia milihnya salah gitu? Dia milihnya salah karena dia nggak rasional. Tadi kamu bilang gitu kan. Nah, memang nggak ada yang menjamin bahwa ketika kita serahkan keputusan untuk memilih pemimpin atau kita serahkan keputusan untuk mengambil keputusan kepada banyak orang, tidak ada yang menjamin juga hasilnya akan yang ideal. Tetapi jauh lebih bagus kalau keputusan itu diserahkan kepada banyak orang ketimbang satu orang. Potensi untuk salahnya lebih besar ketika yang mengambil keputusan itu satu orang. Kira-kira gitu. Ada satu buku menarik, Yosia, saya juga sedang sedang baca. Judulnya itu Apakah Rakyat Bisa Salah? Itu judulnya bukunya tipis. Itu tulisan Martin Suryajaya. Dia nulis apakah rakyat bisa salah. Katanya kan demokrasi itu kekuasaan ada di tangan rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat. Nah, dia mempertanyakan apakah rakyat itu bisa salah? Gitu. Dan jawabannya secara singkat ya, sangat bisa. Misalnya kita memimpin pemilih yang salah, kita memilih pemimpin yang salah, sangat bisa kata si Martin. Karena apa? Karena eh, epistemologi kita atau cara kita mengambil pengetahuan itu pun sebetulnya nggak sama kan. Ada orang yang preferensi pemilihnya itu
mungkin A, ada yang B, ada yang C gitu. Jadi potensi untuk salah itu tentu ada. Tetapi jauh lebih mending seperti itu ketimbang kita serahkan aja kepada satu orang. Gitu. Karena dalam demokrasi itu nggak percaya ada orang yang baik. Orang yang baik itu udah habis ketika Muhammad itu wafat, katanya gitu. Jadi setelah itu tidak ada lagi orang yang baik, maka diciptakan demokrasi. Ya, beberapa waktu lalu saya baca ada tulisan di Tempo tentang tesis orang baik. Sangat naif tuh. Kan kan dulu dianggap eh, apa namanya ada orang baik, tapi ternyata kan kecewa gitu ya. Banyak orang yang kecewa. Kemudian Tempo menulis hancurnya tesis orang baik. Nah sejak awal tuh Tempo salah. Sejak awal memang nggak ada orang baik, gitu. Karena itulah dalam demokrasi dibatasi kekuasaan, ya. Nggak boleh berkuasa sebanyak selama-lamanya. Karena apa? Karena memang nggak ada orang yang baik. Oke, Mbak Alifa saya lanjut ya Mbak Alifa ya. Nanti mudah-mudahan kalau Terima lewat kasih banyak, sedikit, Pak. ya. Nanti kalau mudah-mudahan lewat sedikit nanti nggak apa-apa ya, karena tadi ada diskusi lumayan lumayan antusias ternyata. Karena masih ada dua bahasan lagi yang mau saya sampaikan. Ya, yang kedua tadi kita kita sudah lihat tadi apa itu demokrasi. Walaupun tadi paparan tadi sebetulnya sangat oversimplifikasi ya. Kawan-kawan bisa mencoba untuk mencari literatur yang lain lagi yang lebih banyak tentang apa itu demokrasi. Nah, kalau kita pindah ke bahasan yang kedua tentang model-model demokrasi, kalau kita baca buku Andrew Haywood, dia mengklasifikasi ada empat. Kawan-kawan bisa baca secara secara mandiri nanti ya. Dia dia bagi menjadi demokrasi klasik tadi yang ada di Athena, kemudian demokrasi protektif, ini demokrasi yang liberal ya. Lockean demokrasi disebut karena bersumber dari apa yang disebut John Locke itu sebagai hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bebas, dan hak untuk kepemilikan. Bagi demokrasi ini, yang model ini, demokrasi itu tugasnya hanya untuk melindungi tiga hal yang barusan disebutkan oleh Locke itu. Kemudian Haywood menyebut ada yang namanya developmental demokrasi yang lebih, apalagi yang lebih kompleks lagi, tidak hanya protektif tadi, tapi juga urusan eh, bagaimana urusan menjaga menjaga keharmonisan satu masyarakat, menjaga kebaikan bersama dalam satu masyarakat. Tokohnya disebut Haywood di situ Jean-Jacques Rousseau, dan yang terakhir ada hak yang khas itu People's Democracy atau demokrasi Leninis. Ada juga kita tahu sekarang ada negara yang memakai namanya itu People Demokrasi kan. Kayak Korea Utara itu kan sebetulnya nama internasional itu bukan Korea Utara, nggak ada itu North Korea di Korea Utara. Itu nama mereka sebetulnya kan DPR Korea kalau nggak salah, Democratic People Republic Korea. Sementara yang South Korea itu bukan South Korea, tapi Korea Republic. Gitu. Jadi ada Korea DPR, Democratic People Republic, dan ada Korea Republic aja. Gitu. Nah, tapi saya lebih suka sebetulnya dengan model yang dikenalkan oleh Hendricks. Dia menyebut ada 4 model demokrasi, yaitu demokrasi langsung, demokrasi pendulum, demokrasi konsensus, demokrasi partisipatoris. Nah, eh, pembagian demokrasi ini sebetulnya bukan hanya pada eh, pemerintahan yang kompleks seperti kita bernegara, tapi juga dalam hal sehari-hari, dalam hal misalnya Anda berorganisasi, bahkan dalam keluarga gitu ya. Nah, itu kadang-kadang ada apa namanya? Bisa kita kategorikan dia masuk yang mana. Jadi kata si Hendricks, model demokrasi itu kita bisa bedakan menjadi eh, apa namanya? Berdasarkan dua hal. Yang pertama soal bagaimana keputusannya diambil, dan yang kedua siapa yang mengambil keputusan. Bagaimana keputusan yang diambil itu ada dua hal, ada dua cara. Yang pertama, suara mayoritas, agregatif, itu tadi pertanyaan siapa tadi ya? Ada tadi beberapa yang menyinggung itu kan. Itu namanya agregatif. Ya, misalnya kita memilih presiden, itu kan agregatif, suara mayoritas kan. Atau yang kedua, eh, tidak suara mayoritas, tapi
Ini sila keempat. Apa tuh sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, gitu ya. Jadi musyawarah. Nah, ini khas Indonesia nih. Kan kadang-kadang ada yang bilang voting bukan budaya kita, gitu ya. Nah, budaya kita itu eh, marah-marah gitu, enggak ya. Budaya kita itu adalah musyawarah. Nah, berarti integratif. Tadi pertanyaannya gimana supaya suara mayoritas tidak menindas minoritas? Ubah. Kalau pakai teori ini ya, ubah cara pengambilan keputusannya menjadi integratif. Bagaimana model integratif ini dipraktikkan? Ya, misalnya ketika kawan-kawan berorganisasi, kemudian berdiskusi, dan kawan-kawan tidak mau pengambilan keputusannya itu dengan voting. Jadi Anda berdeliberasi terus-menerus gitu. Ngobrol terus-menerus sampai bagaimana supaya ketika sudah ada mayoritas, mayoritas ini berusaha meyakinkan si minoritas bahwa suara mayoritas ini memang yang terbaik untuk semua. Kalau mereka belum yakin juga ya mungkin agak diturunkan lah ininya, tuntutannya ya, agak diturunkan kadarnya sampai dia ketemu titik komprominya, gitu. Nah, itu integratif. Baru yang kedua, itu soal bagaimana keputusan demokratis diambil. Baru yang kedua adalah siapa yang ambil keputusan. Apakah semua orang seperti yang ada di Athena? Nah, itu disebut eh, demokrasi langsung. Atau seperti yang praktik kita sekarang. Kalau sekarang kan dalam negara kita yang mengambil keputusan adalah DPR. DPRD kalau di daerah. DPR itu siapa? Perwakilan kita. Nah, jadi kita menyerahkan putusan itu kepada perwakilan. Nah, dari dua hal ini, dari bagaimana keputusan diambil dan siapa yang mengambil keputusan, si Hendrix itu membaginya jadi empat. Kalau dia keputusan diambil secara langsung dan dia menggunakan suara mayoritas, dia sebut demokrasi langsung. Tapi kalau dia eh, yang integratif, maka dia partisipatoris. Kemudian ada demokrasi pendulum dan ada demokrasi konsensus. Yang mana yang lebih baik? Ya mungkin mungkin yang ini kali ya, demokrasi konsens apa? Atau demokrasi partisipatoris kali. Demokrasi partisipatoris itu kalau nggak salah dipraktikkan misalnya dalam em, kawan-kawan nanti bisa cari di literatur ya. Misalnya dipraktikkan di Brazil dalam pengelolaan anggaran di daerah mana, di Belo Horizonte atau di mana gitu. Mereka mencoba untuk mempraktikkan demokrasi partisipatoris ini. Nah, model demokrasi yang kalau kita kita lihat ya, eh, model demokrasi yang ada, kalau kita bagi tadi berdasarkan siapa yang mengambil keputusan dan bagaimana keputusan diambil, kita bisa bagi tiga aja, empat aja, empat ini aja. Kenapa empat model ini? Karena eh, balik ke definisi yang awal tadi ya, kalau bagi saya di sesi ini, demokrasi itu sebetulnya soal pengambilan keputusan. Gitu. Nah, kita masuk yang ke sebelum kita masuk yang ketiga ya, publik. Gitu. Nah, kita pelajari dulu. Dari tadi kita sudah ngomongin sebetulnya publik. Sejak awal ketika kita sebut demokrasi itu adalah publik yang berkuasa, maka pertanyaannya kan siapa sebetulnya publik? Gitu kan? Dan publik ini juga sebetulnya gagasan yang eh, cukup panjang. Ada sejarahnya dan juga ada filosofinya juga. Dan tadi di awal juga saya sudah kasih spoiler kepada Anda, dalam negara demokrasi harus ada publik sebetulnya. Tanpa ada publiknya, maka nggak ada demokrasi. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang disebut dengan publik. Kita mesti bedakan antara yang namanya polis dan oikos. Kan Aristoteles mengatakan bahwa tempat orang-orang Athena kuno itu berdiskusi itu sebagai polis. Polis itu artinya ruang publik sebetulnya, ya, atau res publik. Dan polis itu prinsipnya itu common good. Makanya Aristoteles itu bilang dia mendefinisikan politik itu upaya untuk mencari kebaikan bersama, upaya untuk mencapai yang namanya common good. Kebalikan dari polis itu adalah oikos. Apa itu oikos? Eh, Anda ingat ya, pelajaran ekonomi mungkin di SMA atau SMP. Ekonomi itu kan datang dari kata oikos dan nomos. Oikos itu rumah tangga ya.
Jadi kebalikan dari polis, kebalikan dari ruang publik adalah rumah tangga. Rumah tangga itu urusannya apa? Privat. Makanya res privata. Yang polis tadi itu adalah publik. Jadi republik itu datang dari kata res publica sebetulnya. Ya, yang sebaliknya adalah ada res privata. Kalau yang polis tadi orientasinya adalah common good, kebaikan bersama, yang ini sebaliknya. Orientasinya survival. Apa itu survival? Supaya kita tetap hidup. Makanya di rumah itu kan supaya kita tetap hidup kan. Oikos itu kan. Kita ciptakan rumah supaya kita nggak kehujanan, supaya kita nggak disambar petir gitu, supaya kita nggak dihajar atau diserang harimau. Dan di rumah juga ada dapur. Di dapur itu kita masak. Masak itu untuk apa? Supaya kita bisa makan. Karena kalau kita nggak makan ya kita mate gitu. Makanya itu urusannya survival gitu. Makanya kemudian ada diskusi nanti kalau Anda belajar misalnya militer. Militer itu kenapa sih nggak bisa demokratis? Karena militer itu urusan survival. Militer itu kan untuk mempertahankan wilayah. Maka dia itu adanya di ranah oikos. Semua hal yang di ranah oikos nggak bisa kita bawa ke yang polis gitu. Karena dia urusannya survival. Nah, ada pembagian yang cukup apa namanya panjang penjelasannya, tapi intinya sebetulnya ini. Ruang publik itu adalah tempat kita itu membicarakan kepentingan bersama. Udah pasti kan kita itu sebagai masyarakat hidup bersama dengan masyarakat yang lain itu butuh bertemu. Itulah yang disebut sebagai homo socius ya. Kita butuh orang lain. Kita nggak bisa kita hidup sendiri. Sekarang kita butuh orang lain gitu. Nah, ketika urusan-urusan dengan orang lain itu diperlukan, maka itu dikerjakannya di mana? Di ruang publik. Kalau di ruang privat itu mungkin bersama keluarga kita aja. Makanya di ruang privat itu nggak ada demokrasi. Yang harus ada demokrasi itu di ruang publik. Ya kalau di ruang privat ya bapak Anda aja lah yang berkuasa gitu ya. Kalau bapak Anda bilang Anda eh, kamu pulang main itu harus jam 7 sore gitu, 7 malam. Ya kamu jangan nego, jangan apa? Kayak mana kalau jam 8 malam, Pak? Nggak usah nego, itu urusan oikos itu, nggak ada demokrasi di situ. Bapakmu lebih tahu yang lebih baik, gitu. Jadi kamu terima saja. Gitu. Sama kayak tentara. Tentara atasannya bilang, hei hari ini kita semua masuk parit, ya harus masuk parit. Nggak ada tuh pernah prajuritnya ngomong sama jenderal, izin jenderal, tidak bisa begitu, kita musyawarah dulu. Nggak ada di militer seperti itu. Ditembaklah si prajurit kan, karena memang nggak ada demokrasi. Tapi di ruang publik eh, adalah tempat kita berdebat. Misalnya, eh, kita membutuhkan satu sistem pengamanan, satu lingkungan misalnya. Kita perlu bikin yang namanya siskamling atau poskamling. Nah, itu dibicarakan di ruang publik. Dibicarakanlah siapa yang akan menjaga, siapa yang akan em, ada di rumah, bagaimana jadwalnya, jam berapa ke jam berapa gitu. Nah, itu dibicarakan bersama-sama. Tidak boleh ada yang menentukan secara sepihak. Maka dari sini kita bisa tahu betapa pentingnya gagasan tentang publik. Karena publik itu tempat dimungkinkannya demokrasi. Nanti nanti di terakhir akan saya jelaskan lagi ya. Secara singkat, hubungan-hubungan yang terbentuk dalam ruang privat itu adalah apolitis dan hubungan dalam ruang publik itu politis. Jadi politik itu adanya di polis. Yang nggak politik adanya di privat, ruang privat. Gitu ya. Negara itu kan urusannya politik, maka negara itu mengurusi hal-hal yang publik sebetulnya. Makanya negara itu sebetulnya nggak perlu masuk sampai ke rumah. Negara itu nggak perlu masuk sampai ngurusin di tempat tidur kita itu harus ada foto siapa gitu kan. Nggak kayak di negara Korea DPR tadi. Kalau di Korea DPR tadi, di setiap rumah pun harus ada fotonya Supreme Leadernya itu gitu. Jadi negara itu masuk sampai rumah gitu kalau di sana. Tapi kalau di sini nggak. Dan satu karakter yang penting adalah nggak boleh ada penguasaan, pemaksaan, pengendalian dalam ruang publik. Semuanya harus taraf. Tadi ingat ya, salah satu elemen dalam demokrasi itu adalah equality. Jadi equality untuk semua orang bisa eh, membahas hal-hal umum. Sekarang kan pertanyaannya gini, bagaimana membahas hal-hal umum ketika orang semakin banyak?
Nah, itulah alasannya kenapa kita bikin institusi seperti DPR, partai politik, dan seterusnya. Gagasan tentang publik ini sebetulnya datang dari Aristoteles yang menyebut manusia itu sebagai zoon politikon atau homo politicus, yaitu makhluk yang berpolitik. Jadi manusia, kata si Aristoteles, yang membedakan kita dengan hewan adalah, ini kita sama hewan kan sama-sama makhluk ya, makhluk kasar ya, kalau makhluk halus lain lagi. Yang membedakan kita sama hewan adalah hewan itu nggak berpolitik, sementara kita manusia berpolitik. Nah, apa itu berpolitik? Kata si Aristoteles, berpolitik itu adalah upaya untuk mencapai hidup yang baik. Jadi hewan itu tidak ada dia melakukan sesuatu untuk mencapai hidup yang baik. Mereka itu kepentingan survival. Mereka itu privata semua, survival semua. Tapi kalau kita manusia, kita ada polis. Tempat kita supaya bisa mencapai yang disebut Aristoteles sebagai eudaimonia. Maka, kata Aristoteles, apa sebetulnya pentingnya ruang publik? Karena di ruang publik itulah kita bisa mengejar apa yang kita inginkan sebetulnya. Kalau kita menginginkan hidup yang baik, hidup yang damai, tidak diserang orang lain gitu ya, hidup yang sehat. Nah, itu semua hanya mungkin tercapai kalau kalau ada publik, ada polis. Nah, kalau kita maju lagi ke teori yang lebih kontemporer, ada orang namanya Habermas. Habermas itu dia berteori tentang public sphere atau yang dia sebut sebagai ruang diskursif. Dia membedakan ada namanya negara dan ada negara pasar. Kalau pasar itu logikanya ekonomi ya, pasar itu soal survival juga. Makanya Adam Smith itu menyebut survival of the fittest gitu. Tapi ada satu tempat yang tidak eh, tidak digunakan, tidak ada logika pasar di situ, yaitu public sphere. Nah, apa itu ruang publik? Ruang publik adalah tempat, tadi saya bilang kalau mengambil keputusannya itu secara konsensual, maka tempat untuk mengambil keputusan secara konsensual itulah ruang publik. Gitu. Jadi ruang publik itu tempat kita secara semua warga negara itu tempat kita itu bisa bersuara gitu. Bisa menyampaikan aspirasi kita. Sehingga sebagaimana tujuan pertemuan ini ya, publik itu kita definisikan sebagai tempat pergulatan politik. Dia bukan tempat yang netral, dia pergulatan politik. Kenapa misalnya kemudian politik di Indonesia sekarang ini dikuasai oleh segelintir orang, tadi saya sebut misalnya oleh pengusaha, oleh oligarki, ya karena ruang publiknya mereka yang kuasai sekarang. Misalnya ruang publiknya itu media misalnya, siapa yang punya media? Mereka juga. Medsos, siapa yang mengendalikan medsos? Negara. Misalnya kemarin ya, demo-demo itu, negara itu membatasi misalnya tidak boleh apa live TikTok. Atau pernah dulu beberapa tahun lalu WhatsApp itu dibatasi gitu. Negara yang melakukannya. Siapa negara itu? Mungkin di balik negara itu ada oligark juga. Sehingga dia membuat ruang publiknya itu menjadi eh, terganggu. Maka bagian terakhir dari pembahasan pertemuan hari ini, apa hubungan demokrasi dan gagasan tentang publik? Ya tentu saja berkaitan, karena demokrasi itu membutuhkan publik atau manusia atau zon politikon yang aktif berpolitik. Sementara publik membutuhkan ruang publik hanya ada ketika kita punya kebebasan dan kesetaraan. Dan kebebasan dan kesetaraan hanya dimungkinkan oleh demokrasi. Itu tidak dimungkinkan oleh rejim yang lain, monarki atau tirani dan lain-lain. Dan sekilas ya, eh, kalau kita kutip atau kita rumuskan tipe rejim di seluruh negara saat ini, mungkin kita bisa bikin bagan sederhananya seperti ini. Rejim itu kita bisa bagi dua aja. Ada yang demokrasi, ada yang otokrasi. Nah, yang demokrasi bisa kita bagi dua lagi. Apa itu? Republik dan yang monarki. Mungkin Inggris mungkin demokrasi monarki gitu ya, monarki konstitusional. Mereka monarki tapi yang menjalankan pemerintahannya itu adalah elected official, orang yang dipilih. Ada prime minister di sana gitu. Tapi ada juga yang otokrasi, yang monarki semua mengendalikan gitu. Nah, republik di mana? Republik di sini. Di republik itu ada di
di apa ya, turunannya demokrasi, bukan di otokrasi. Maka kalau ditanya apa hubungan demokrasi dengan republik, ya tentu sangat dengan publik gitu. Karena publik res publica tadi ya, polis, tempat polis, maka dua ini saling memungkinkan satu sama lain. Demokrasi itu hanya bisa mungkin jika ada ruang publik, dan ruang publik itu juga eh, hanya ada ketika ada kesetaraan dan kebebasan. Kesetaraan dan kebebasan itu hanya disediakan oleh yang namanya demokrasi. Saya sudah selesai. Eh, Tutornya Mbak Alifa. Oke, makasih banyak sebelumnya Pak Fradik atas penyampaiannya. Cukup membuka insight kita hari ini. Oh ya, ada yang raise hand? Gimana mau bertanya? Ajeng? Oke, silakan. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, Udah jelas. oke. Ya, jelas. Jadi kan, ini katanya demokrasi itu kan butuh ruang publik gitu, tempat buat semua bisa bicara dengan cara. Tapi nyatanya nggak orang tuh punya akses yang sama ke sana. Ada yang lebih didengar karena punya uang, pendidikan, atau pengaruh di media sosial kayak influencer gitu. Terus bahkan sekarang tuh uh, batas antara ruang private dan ruang publik juga udah samar. Tadi kan kata Bapak, kalau kita demokrasi di ruang publik aja. Tapi sekarang bahkan komentar privat kita itu juga bisa jadi isu politik. Kayak misal kita cuma di komentar di media sosial gitu tentang isu-isu publik. Terus ntar itu juga bisa jadi isu politik gitu. Pertanyaan saya, kalau demokrasi ini hanya bisa berjalan di ruang publik yang setara, di mana bisa demokrasi itu benar-benar adil gitu. Kalau akses dan suara orang-orang di ruang publik itu masih nggak sama, masih ada ketimpangan gitu, Pak. Terima kasih. Oke, Ajeng. Mungkin dengar yang lain dulu pertanyaannya ya, Alifa ya. Kalau masih ada itu Ayu dia juga mau nanya ya. Boleh silakan biar kita tampung dulu pertanyaannya. Ayo dia. Baik, terima kasih atas waktunya. Uh, Seperti yang Bapak jelaskan tadi, kalau bahwasannya adalah demokrasi itu berarti kedaulatan rakyat. Nah, menurut saya secara konstitusi ekonomi Indonesia itu seharusnya itu berlandaskan keadilan sosial. Namun dalam praktiknya orientasi kebijakan kita menurut saya itu lebih berpihak ke um, kapitalis dan investasi-investasi besar. Nah, pertanyaannya saya adalah, apakah demokrasi dapat dikatakan berjalan jika arah ekonomi kita itu justru menjauh dari cita-cita konstitusi untuk menyejahterakan rakyat? Terima kasih. Oke. Oh, masih ada. Lanjut dulu pertanyaan aja ya, Mbak Alifa ya. Silakan. Silakan Andromeda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andromeda dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya bertanya terkait demokrasi tidak langsung, Pak. Jadi di demokrasi tidak langsung itu rakyat tidak membuat keputusan hanya sendiri, tetapi juga wakil rakyat, misalnya DPR ataupun DPRD seperti itu. Nah, masalahnya terkadang wakil ini itu tidak benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat, tetapi lebih ke menuntut kepentingan partai atau elit politik atau bahkan kepentingan pribadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya wakil rakyat ini benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan bukan sekedar formalitas seperti itu. Terima kasih. Oke. Lagi? Izin perkenalkan Bapak, mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ada masalah teknis dalam laptop saya. Perkenalkan, nama saya Asia Khairuniza. Izin bertanya mengenai ruang privat dalam konteks Indonesia itu seringkali dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang
tertimpang, misalnya antara atasan dan bawahan. Bagaimana ruang publik ini bisa membantu mengurangi ketimpangan dan menciptakan kebebasan yang lebih setara bagi semua warga negara, Pak. Sekian, terima kasih. Masih ada? Baik Pak, perkenalkan nama saya Aslin Skiami Petafik dari Prodi Hubungan Internasional. Jadi Pak, saya mau bertanya tentang demokrasi. Jadi melihat kondisi demokrasi Indonesia saat ini, apakah demokrasi itu benar-benar rule by the people atau hanya kompetisi antar elit untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat sendiri? Dan dalam praktik politik demokratis sering kita lihat bahwa ini didominasi oleh politik elites dan juga ekonomi elites yang memiliki resources, networking, dan bahkan expertise yang tidak dimiliki dengan warga biasa. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan gap antara ideal demokratis, power to the people, dengan realitis bahwa decision making kita itu tetap terkonsentrasi di tangan segelintir elit. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, masih banyak. Oke, Eh, Siti. ya, Siti, ini Perkenalkan. sorry, kita cukupkan sampai Siti dulu ya pertanyaannya supaya bisa lanjut ke diskusi setelah ini. Ya, ya. Yang terakhir Oke. nih. Jadi aku lanjut atau nanti Kak? Eh, Nanti dulu ya. boleh nanti aja kalau nggak ya, biar Oke. ya bisa ngejawab dulu yang tadi. Oke. Kasih Kak. Oke, saya coba respon cepat ya semua pertanyaan. Tapi nanti respon saya mungkin tidak memuaskan juga nggak masalah ya. Nanti eh, kawan-kawan juga bisa diskusikan nanti pertanyaan-pertanyaan tadi. Karena pertanyaan semua oke semua. Ketika saya diminta juga untuk menyiapkan pertanyaan, sebetulnya ada yang beberapa yang mirip dengan yang sudah ditanyakan. Terutama tadi pertanyaan Selinski tadi, gapnya antara yang ideal dengan yang realitas terjadi. Itu sebetulnya problem demokrasi di Indonesia hari ini. Tapi saya coba jawab tadi dari pertanyaan Ajeng tadi pertama ya. Ajeng tadi, nah persoalannya memang eh, tadi kalau Ajeng lihat di slide tuh kita tuliskan bahwa demokrasi itu hanya dimungkinkan ketika ada kesetaraan sebetulnya. Dalam ruang publik itu ada kesetaraan. Ini juga beririsan dengan pertanyaan Ajijah tadi ya, soal ada hubungan kekuasaan yang mempengaruhi, yang mengkontaminasi ruang publik itu gitu. Maka ketika ada orang yang lebih didengar, bukan lebih didengar sebetulnya, ada orang yang punya uang yang lebih lebih berkuasa, yang lebih menentukan proses pembuatan keputusan, maka ya itu akibat dari ruang publik kita itu mereka sudah kuasai sebelumnya gitu. Tadi saya singgung misalnya dalam hal penguasaan media di kita ya. Tadi Andromeda juga berbicara soal itu, Andromeda dari ilmu komunikasi tadi. Jadi gagasan demokrasi nggak ada ketika atau demokrasi itu nggak mungkin tercipta ketika ada ketimpangan. Ketika ada ketimpangan maka yang terjadi oligarki sebetulnya. Jadi tadi kalau ingat eh, slide awal tadi yang tipe-tipe rejim, oligarki itu sebetulnya ini Jeffrey Winters yang bilang. Jeffrey Winters itu berteori bahwa di masyarakat yang punya ketimpangan besar, maka demokrasinya makin lemah. Maka sebetulnya kalau Anda nanti misalnya jadi pejabat publik, kalau ditanya misalnya gitu ya, ketika kampanye, bagaimana cara Anda supaya bisa menghidupkan demokrasi? Kalau pakai gagasan Winters, Anda cukup bilang, saya akan membuat eh, ketimpangan ini makin berkurang dulu. Hatta juga berbicara seperti itu ya. Hatta itu berteori tentang demokrasi politik yang baginya itu harus juga disertai dengan demokrasi ekonomi. Gitu. Nah, soal demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan tadi. Nah, tadi masalahnya adalah kita memilih perwakilan kita karena memang sistemnya sudah tidak mungkin pakai sistem langsung ya. Mau nggak mau kita harus terapkan yang namanya representatif demokrasi yang sebetulnya juga dikritik banyak orang juga sebetulnya.
Cuman nggak ada pilihan lain. Setidaknya sampai sekarang nggak ada pilihan yang lebih baik ketimbang menerapkan demokrasi perwakilan ini untuk menyelenggarakan negara gitu. Nah, masalahnya kan bagaimana caranya supaya anggota DPR, anggota legislatif itu nggak mengkhianati kita kan gitu, seperti yang terjadi kemarin. Nah, sebetulnya kalau bagi saya yang harus diperbaiki adalah sistemnya. Sistem politik kita sekarang kan karakternya itu berbiaya mahal. Berbiaya mahal maksudnya apa? Mereka itu eh, untuk bisa duduk itu mengeluarkan uang yang sangat banyak. Kenapa? Karena biaya kampanye ditanggung sendiri gitu. Sehingga ketika mereka menjabat, orientasinya adalah mengembalikan uang yang mereka sudah keluarkan gitu. Nah, mungkin bisa diatasi dengan ya kalau misalnya ada kampanye, bagaimana supaya negara ikut untuk membiayai kampanye gitu. Sudah ada upaya ke situ ya. Misalnya KPU itu menyediakan anggaran untuk peserta pemilu mencetak APK-nya. Itu kan upaya untuk mengatasi hal ini sebetulnya, supaya nanti eh, anggota dewan terpilih itu tidak mengkhianati kita. Gitu. Jadi itu sebagai kalau menurut saya itu adalah akibat ya anggota DPR yang kita pilih tapi ternyata tidak mendengarkan kita. Saya kira itu yang bisa saya respon. Saya juga masih mencari jawaban tadi pertanyaan Slinsky itu ya, Slinsky soal ini gapnya ya, gap antara demokrasi itu sebagai rule by the people dengan kompetisi elit untuk mencari legitimasi rakyat. Saya setuju sekali dan itu problem kita saat ini yang kayak demo kemarin ya. Demo kemarin itu ada yang menganggap itu sebetulnya kompetisi elit aja sebetulnya gitu. Kompetisi elit yang ada elit tertentu gitulah di Indonesia ini yang sedang berkonflik dan mereka berupaya menyeret kita gitu. Mereka berupaya memainkan rakyat, memainkan semua orang, memainkan massa sebagai bagian dari pertarungan itu. Memang ada yang percaya seperti itu juga. Tapi bagi saya sebetulnya eh, ketika kita pilih demokrasi, rule by the people itu, ketika gapnya makin besar, artinya ketika yang kita pilih mewakili kita itu makin nggak peduli dengan kita, maka kita akan mencari jalan untuk eh, mengeluarkan aspirasi kita sendiri. Jadi parlemen itu kan sebetulnya bayangkan ya parit dalam sebuah kota. Parlemen itu kan sebetulnya parit sebetulnya, selokan ya, sistem apa gorong-gorong di sebuah kota gitu. Bayangkan kalau sebuah kota itu gorong-gorongnya sumbat, apa yang terjadi? Tumpah ke jalan kan kotorannya. Nah, itu juga dalam demokrasi. Ketika aspirasi kita itu sumbat, nggak bisa ditampung sama parlemen, nggak bisa ditampung sama selokan tadi, maka yang terjadi ya kita turun ke jalan. Maka aspirasi kita itu akan mencari jalannya sendiri. Gitu. Ibarat air yang selalu mencari jalan tempat yang lebih rendah. Gitu. Itu apa? Alifah mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Oke, Kita juga Pak Fredik, teman-teman yang tadi belum sempat bertanya bisa disimpan dulu pertanyaannya untuk diajuin di sesi terakhir ya. Selanjutnya kita bakal, aku udah assign juga beberapa breakout room dan teman-teman diharapkan untuk segera bergabung dan mendiskusikan pertanyaan yang udah dibagikan di Google Classroom. Begitu, waktu diskusi selama 10 menit sampai jam 11.30, setelahnya kita bakal balik ke main room lagi. Gitu. Cukup jelas ya, bakal aku bagiin sekarang. untuk pertanyaannya gimana? Udah dibagi? Udah ada Pak, udah kita bagiin sesuai kelompoknya juga, biar Oke. terjal. Oke, oke. Bergabung ya teman-teman. Thank you.
Sorry teman-teman yang lagi masih di main room, ada yang terkendala join kah? Sabita, Almasa, sama yang lain? Kalau ada kendala kabarin aja ya, biar bisa aku masukin ke grup masing-masing. Thank you. Kira-kira teman-teman di kelompok reporter udah pada balik belum ya? Baik, sebentar ya, Mbak. Kami anu aja ya, Mbak, langsung apa bacakan saja. Baik, yang ingin kami jawab pertama itu adalah untuk nomor 5. Jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara menciptakan akuntabel rezim demokrasi atau pemerintahan yang demokratis. Nah, dari kami sendiri setelah berdiskusi, di sini kami menemukan dapat menyimpulkan hal ini, Mbak. Demokrasi adalah sistem yang buruk menurut Aristoteles. Namun menurut kami seluruh sistem pemerintahan akan menjadi sistem jika tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Sistem demokrasi memiliki peraturan-peraturan yang mengikat. Salah satunya di Indonesia adalah kekuasaan atau yang sering disebut sebagai trias politika yang membagi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga pilar ini memastikan check and balance dalam sistem ini yang mencegah adanya kekuasaan tunggal dan terpusat. Maka, untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya penguatan dari segi pengawasan. Maka, saat ini juga diperlukan seperti oposisi dan adanya lembaga kehakiman yang independen. Maka, agar kekuasaan yang ada di eksekutif tidak terpusat. Itu. Selanjutnya. Sebelumnya izin ya Kak, kita bertiga. Ada saya, Alodiana, Aziza, sama Isan. Iksan. Oh, jawab pertanyaan yang nomor 6. Jadi untuk pertanyaan nomor 6 itu ruang publik kan bukan ruang yang netral. Ada hal yang menghambat terwujudnya ruang publik yang demokratis. Jadi hal yang menghambat ruang publik yang demokratis itu ada Sedikit coba RBI nyari dulu, Mbak. itu ada seperti tensi dan manipulasi oleh kekuatan dominan seperti negara atau korporasi yang kemudian mengakibatkan komersialisasi dan partisipasi publik. Hambatan lainnya itu bisa seperti pembungkaman media massa, pembatasan kebebasan berekspresi, dan sulitnya akses fisik atau visual ke publik. Jadi
Jadi udah. Jadi itu buat nomor 6. Kalau pertanyaan nomor 1 bisa dijawab oleh Ali. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Itu Plato dan Aristoteles sebetulnya operasi sebagai bentuk pemerintahan oleh banyak orang yang buruk. Mengapa demikian? Menurut kami, Plato menjelaskan atau mendefinisikan demokrasi yaitu kebebasan yang berlebihan. Jadi Plato menganggap bahwa pemimpin dari demokrasi dipilih karena popularitasnya, bukan karena kemampuannya. Oleh karena itu, pemimpin pada saat masa itu berkemungkinan untuk lebih menjadi tirani. Itu menurut Plato. Sedangkan menurut Aristoteles, demokrasi biasanya akan mengakibatkan bentuk yang menyimpang dari pemerintahan rakyat atau bisa disebut dengan politelia yang harusnya mengutamakan kepentingan bersama, tetapi malah mengutamakan kepentingan mayoritas. Hal itu akan mengakibatkan minoritas akan rentan dan keadaan politik akan tidak stabil. Jadi kesimpulannya, kedua tokoh tersebut, yaitu Plato dan Aristoteles, menilai demokrasi yang buruk karena rawan dipimpin oleh orang yang tidak kompeten, yang hanya berlandaskan hasrat mayoritas dan akan berubah menjadi tirani. Sekian menurut saya. Dari tim reporter udah Baik, saya kira dari kelompok 4. Selanjutnya kami silakan Mbak. Oke, terima kasih tim reporter. Selanjutnya karena pertanyaan berapa? 1, 3 sama 1, 5 sama udah terjawab, kita prioritasin yang belum terjawab dulu ya. Untuk pertanyaan 2, 3, 4 ada yang mau volunteer, kelompok yang volunteer menjawab. Oke, silakan Andromeda. Baik Mbak, saya Andromeda dari Ilmu Komunikasi mewakilkan kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jika demokrasi adalah sebuah metode pengambilan keputusan publik dan warga menyerahkan pengambilan keputusannya kepada wakil, siapakah sebaiknya wakil tersebut? Dari hasil diskusi kami ditemukan jawaban bahwa sebaiknya wakil tersebut adalah orang yang dipilih secara melalui proses pemilihan yang jujur dan disepakati bersama. Mereka juga harus memiliki kejujuran yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk memahami dan mewakili rakyat. Seorang wakil juga harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan. Namun, seperti yang disampaikan oleh Pak Frederick di Zoom siang ini, bahwa tidak ada manusia yang sebetul-betulnya baik, sehingga wakil yang terpilih juga memiliki batasan periode untuk diganti lagi ke wakil yang baru. Untuk mencegah rusaknya sistem kekuasaan akibat terlalu lamanya seseorang berkuasa yang bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pembatasan periode juga, rakyat memiliki ruang untuk mengevaluasi apakah wakil tersebut masih layak dan membuka ruang baru lainnya lagi untuk memunculkan calon wakil yang lain dengan gagasan yang lebih segar, sehingga demokrasi bisa tetap dinamis. Terima kasih. Oke, terima kasih Andromeda. Sorry, barusan kalian pertanyaan nomor berapa ya? Nomor 3, Kak. Oke, next ada Ardelia dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ardelia Okta dari Sosiologi. Saya mewakili kelompok 7. Berdasarkan hasil diskusi kami di sini, aku mau menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa prakondisi yang mesti ada agar demokrasi bisa berjalan. Untuk memastikan demokrasi itu berjalan, maka ekonomi di suatu negara itu bisa dikatakan harus memadai karena demokrasi akan cenderung lebih sulit
bertahan di negara yang pendapatan per kapitanya rendah. Kemudian, tingkat pendidikan di suatu negara juga akan mempengaruhi. Jika tingkat pendidikan di suatu negara itu cukup tinggi, maka demokrasi akan berjalan dengan baik karena warga dari negara tersebut pasti akan menganut nilai-nilai praktik demokrasi. Kemudian kondisi institusi politik yang kuat dan juga inklusif seperti pemilu yang bebas dan juga adil. Kemudian keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi juga mempengaruhi demokrasi di suatu negara dapat berjalan. Dan juga yang terakhir yaitu masyarakat sipil yang dapat berdinamika. Kemudian untuk selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Jadi silakan selanjutnya ada Salvia ya. Kak izin menambahkan tadi jawaban dari kelompok 7 dan 4 kan ada pertanyaan lanjutan mengenai bisakah demokrasi berjalan tanpa adanya ruang publik. Jadi hasil diskusi kami itu tidak bisa berjalan tanpa ruang publik karena partisipasi masyarakat adalah inti dari demokrasi itu sendiri. Jadi tanpa suara publik, keputusan pemegang kekuasaan akan kehilangan akuntabilitas. Agar demokrasi dapat bertahan, itu diperlukan prasyarat seperti yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, seperti ekonomi yang memadai, pendidikan yang tinggi, institusi politik yang kuat dan inklusif, pemilu yang bebas serta adil, partisipasi aktif masyarakat, dan juga masyarakat sipil yang dinamis. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang mau ditambahin lagi atau langsung lanjut ke Salvia ya dari urutanku? Boleh izin Boleh menambah dilanjut. untuk Soalnya yang ngomong siapa ya? Lanjutnya teman-teman kalau Enggak, ini kan maaf, maaf. Ini dari kelompok 5 tapi boleh nambahin yang pertanyaan nomor 4 bentar ya. boleh, silakan. Untuk nomor 4 sendiri, kalau menurut kelompok 5, demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa ruang publik itu karena dia memang medium untuk demokrasi kan. Nah, kalau di sini kan karena terjadi interaksi antar warga dan di sini semua orang dianggap sebagai setara dan karena itu tidak boleh ada opresi, maka kita bisa menyuarakan aspirasi dan opini sendiri ya karena itu adalah ruang publik yang dimana emang nggak boleh ditahan. Karena itu demokrasi sudah terjadi. Sekian, tidak ada unsur ekonomi dan DKK-nya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kelompok yang lain ya. Oke, next. Terima kasih atas waktunya. Saya Salvia, perwakilan dari kelompok 2, ingin izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2. Pertanyaan, jika politik adalah urusan mencapai kepentingan publik, yaitu demi mencapai hidup yang baik, bagaimana caranya mengetahui kepentingan publik tersebut? Nah, jadi dari kelompok 2 menemukan ada 2 cara, yaitu ada melalui diskusi dan musyawarah, dan juga lembaga perwakilan rakyat yang tentunya harusnya mendengarkan aspirasi dari masyarakat dalam negara tersebut. Nah, melalui diskusi dan musyawarah itu, masyarakat demokratis, kepentingan publik seringkali diungkapkan dan dibentuk melalui debat publik, musyawarah, dan partisipasi warga. Nah, proses ini memungkinkan berbagai sudut pandang untuk didengar dan dipertimbangkan. Contohnya adalah forum warga, konsultasi publik, atau bahkan unjuk yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia ya. Kemudian untuk melalui lembaga perwakilan itu tentunya ya kita semua tahu kalau DPR itu singkatannya apa sih, Dewan Rakyat. Ya sudah seharusnya lembaga-lembaga seperti DPR itu menyuarakan aspirasi masyarakat yang dimana tentunya aspirasi masyarakat adalah untuk kepentingan publik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Tiara. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Tiara, izin menjawab nomor 5 sebagai perwakilan dari kelompok 9.
Pertanyaan nomor 5 adalah bagaimana caranya menciptakan akuntabilitas untuk rezim demokrasi atau pemerintahan yang demokratis. Cara yang pertama adalah dengan memastikan adanya transparansi, yakni ketika pemerintah terbuka dalam pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Selain itu juga, bisa dalam setiap pengambilan keputusan untuk melibatkan rakyat yang paling tidak merepresentasikan siapa sih sasaran dari target kebijakan yang ingin dibuat. Kedua, bisa memperkuat peran lembaga pengawas seperti parlemen, badan audit, dan lain-lainnya. Yang ketiga, perlunya ada pemaparan secara langsung pada tiap sidang parlemen yang ada dan juga meminimalisir pertemuan informal di luar itu sehingga meningkatkan kepercayaan rakyat. Yang terakhir, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan penyampaian kritik sehingga kebijakan yang dimaksud bisa benar-benar berdampak untuk semua dan tidak hanya untuk kalangan tertentu saja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-teman mungkin ada yang mau nanggepin atau mau menjawab juga yang belum tadi. Kelompok-kelompok yang lain. Atau mungkin pertanyaan pribadi udah boleh diajukan ya. Baik ke kelompok ataupun ke Pak Frediknya. Oh ya, tadi kan sempat ada yang nanya juga ya teman-teman, tapi belum sempat. Nah, itu bisa ditanyain sekarang aja. Ada Bram, Tiara mau nanya sama Siti Gaitsa. Solo. Oke, silakan teman-teman antriannya ya. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Brahman Tiarintang Ramadan dari PSDK. Izin bertanya pada Pak dosen. Tanya saya gini, seperti yang Bapak jelaskan tadi, apakah sebenarnya arti demokrasi di Indonesia ini bersifat abstrak? Karena kalau dikatakan negara ini demokrasi ini, iya benar, karena kita bisa berdemo dan segala macamnya. Tapi kalau kalau dilihat juga dari praktiknya, kadang terasa bukan demokrasi juga. Nah, maka daripada itu penyelewangan makna demokrasi ini sering terjadi. Jadi saya ingin tahu bagaimana seharusnya kita memahami demokrasi di Indonesia secara tepat. Terima kasih. Oke, boleh dilanjut. Tadi ada Siti Gaitsa. Oke, sorry kalau agak berisik. Mungkin aku melanjutin ke anak ya. Sebetulnya ini masih seputar bagaimana motivasi demokrasi daerah. Mungkin untuk mengulas pertanyaan dari teman-teman sebelumnya, pertanyaan saya lebih ke kira-kira desain kelembagaan apa saja yang paling efektif dalam sebuah demokrasi untuk mengawasi dan mengalihkan kekuasaan agar tidak terkonsolidasi di satu. Terima kasih. Thank you. Next ada Salwa. Silakan. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sebelumnya saya mau menanggapi jawaban nomor 2 dari tadi yang jawab dari kelompok 2 ya. Jadi menurut kelompok saya, kelompok 1, yaitu cara untuk mengetahui kepentingan publik itu bisa dilakukan juga dengan terlibat antara masyarakat dan juga itu masyarakat dan pemerintah itu terlibat aktif dalam partisipasi terbuka dari masyarakat. Di mana pemerintah ini bisa melakukan dialog ruang publik dan juga survei terhadap masyarakat rentan yang agar kepentingan publik itu teraspirasi semua. Begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sepertinya udah nggak ada lagi ya. Bisa kita kembalikan ke Pak Freddy kembali. Oke, terima kasih Alifa dan terima kasih teman-teman atas jawabannya. Sudah menjawab semua sebetulnya pertanyaan 1 sampai 6 yang tadi sudah dipresentasikan. Tadi ada beberapa yang saya mau respon. Saya respon pertanyaan dulu ya. Tadi ada dari Bram dan ada dari Siti. Ya, demokrasi bersifat abstrak. Kita bisa demo tapi praktiknya nggak demokratis. Bagaimana sebetulnya memahami demokrasi secara tepat? Saya coba gunakan ini aja kali ya, ilustrasi ya, atau saya gunakan contoh. Tadi ada yang menyatakan kata kunci yang bagus sebetulnya. Siapa ya? Tiara tadi kalau nggak salah yang menjawab pertanyaan tadi dengan menyebut
transparansi. Kata kuncinya kan transparansi. Jadi sebetulnya akhir-akhir ini saya melihat di medsos tuh berseliweran gitu. Kemarin ada saya cek, jadi semua pejabat yang flexing itu ada satu akun di IG gitu, di Instagram, coba dibikin apa namanya, diungkap gitu ya. Si misalnya si pejabat A dia pakai jam tangan apa, pakai sepatu apa, pakai tas apa, kemudian di di apa namanya, dicari tahu harganya berapa gitu. Kemudian kalau kita lihat demo kemarin kan semua pejabat yang dianggap menghina, yang kemudian rumahnya dijarah gitu kan, dan kita tahu bahwa mereka itu kan super kaya gitu ya. Ahmad Sahroni itu kebetulan ada orangnya di sini Sahroni ya, saya lihat masih pakai handuk dia. Dari tadi nggak selesai-selesai saya lihat handukannya. Dia itu sebetulnya nggak seberapa. Ketika dia dijarah itu paling habisnya berapa sih gitu ya. Cuman dia nggak ambil pusing tuh, karena uangnya juga jauh lebih banyak yang masih ada sama dia gitu. Tapi selama ini kan kita nggak tahu pejabat kita itu gaya hidupnya seperti apa, dan kita nggak tahu uangnya itu dari mana. Entah uang hasil nyolong, hasil mengkorupsi APBN, APBD, atau memang gaji dia. Yang kita tahu kalau gaji dia sebetulnya dia nggak akan bisa dengan gaya hidup seperti itu. Maka kita harus apa namanya ya, apa upaya-upaya kreatif dari warga negara yang misalnya membuka atau menelanjangi quote and quote ya semua pejabat kita, itu sebetulnya upaya yang bagus sebetulnya menurut saya. Karena itulah demokrasi. Ketika orang kita kasih mandat, ketika orang kita kasih kekuasaan menjadi eksekutif legislatif, kita biayai dia, kita berikan fasilitas yang membuat dia bisa hidup enak gitu, maka dia harus juga punya akuntabilitas. Yang nggak ada di demokrasi kita sekarang sebetulnya yang satu transparansi, yang kedua akuntabilitas. Akuntabilitas ini kan pertanggungjawaban. Kemarin banyak yang mengkritik polisi. Kenapa polisi membunuh gitu ya? Dan enak-enak aja gitu membunuh gitu. Karena selama ini dia bisa melakukannya gitu. Karena selama ini polisi itu ketika dia melanggar HAM, menghilangkan nyawa warga, nggak pernah diapa-apa itu gitu, nggak pernah dihukum berat, sehingga nggak ada akuntabilitas, nggak ada pertanggungjawaban yang semestinya. Maka sebetulnya bagaimana supaya demokrasi berjalan? Ada beberapa kata kunci, ada transparansi tadi, ada akuntabilitas, eh, termasuk ini menjawab pertanyaan Siti tadi ya. Bagaimana desain kelembagaan yang efektif untuk mengawasi? Yang kita sekarang itu nggak ada memang pengawasan. Saya juga mengkritik bagaimana DPR dalam beberapa waktu terakhir ya. Kan presiden kita punya banyak sekali program ambisius kan. Mau bikin sekolah rakyat lah, MBG lah, koperasi lah, pokoknya semua mau dibuat dengan anggaran yang jumbo gitu, jumbo semua ya. Cuman kita pernah nggak dengar apa komentar dari DPR? Ada nggak penolakan? Ada nggak eh, perdebatan yang deliberatif gitu ya, yang serius di televisi atau pertemuan-pertemuan warga? Kan nggak ada. Setahu saya nggak ada. Maka udah macet nih legislatif kita. Maka sebetulnya yang kita lakukan kemarin itu, demo-demo itu sebetulnya sebagai negara yang demokratis itu sebetulnya hal yang pas, hal yang benar. Itu artinya kita masih punya alarm demokrasi. Nah, balik lagi ke soal desain institusi. Dulu ada orang namanya Scott Mainwaring. Dia ini ilmuwan transisionis. Dia mempelajari banyak negara. Dia kemudian sampai kepada kesimpulan negara yang sistem, dia mencoba bikin semacam formula gitu ya. Negara yang dia dilihat dari sistem pemerintahan dengan sistem kepartaian. Kemudian Mainwaring kesimpulannya gini, negara yang sistem kepartaiannya partai itu cocoknya presidensil. Negara yang sistemnya multipartai cocoknya parlementer. Nah, sekarang kita lihat Indonesia. Nah, Indonesia kan nggak cocok. Kita sistem kepartaiannya multipartai, tetapi sistem pemerintahannya presidensil. Harusnya presidensil itu kayak Amerika. Ada Demokrat Republik aja gitu ya. Kemudian ada presiden. Kalau presidennya Demokrat, kongresnya biasanya yang menguasai Republik. Nah, dengan desain kelembagaan seperti itu, eksekutif dan legislatifnya itu berantem gitu.
Nah, kalau ditanya bagaimana institusi yang tepat, sebetulnya kita mengharapkan legislatif dan eksekutif itu berantem dulu gitu sebelum mengambil satu keputusan. Sekarang apa yang terjadi? Nggak ada berantemnya kan? Karena koalisi pendukung eksekutifnya itu begitu besar, dominan di DPR. Sementara oleh karena itu eksekutif saya enak jidat aja mau buat keputusan apapun. Karena mereka nggak akan menghadapi penolakan serius lagi di DPR. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu kita tahu eh, kalau ada kebijakan yang krusial itu bisa dibahas berhari-hari gitu di DPR. Misalnya naikkan harga BBM aja. Itu bisa rapatnya panjang di DPR. Sampai ada yang nangis-nangis, sampai ada yang walk out, sampai begitu. Itulah yang kita harapkan. Legislatif itu kita ciptakan sebetulnya untuk itu sebetulnya. Nah, terakhir, eh, tadi saya sepakat juga tadi sama respon Salwa dari kelompok satu tadi Salwa ya, yang merespon jawaban nomor 2. Eh, jadi sebetulnya demokrasi hanya bisa berjalan ketika kita sebagai warga negara itu sebetulnya aktif berpolitik. Kalau kita nggak aktif berpolitik, maka politik kan dikendalikan oleh yang lain. Dan yang lain ini kepentingannya bisa saja tidak sama dengan kepentingan kita, atau malah sering sekali tidak sama. Dia punya kepentingan yang berbeda. Siapa itu ya? Misalnya yang berpolitik sekarang siapa sih? Kita lihat di Indonesia ya. Atau yang ada di partai siapa? Balik lagi kan, isinya itu rata-rata pengusaha, gitu. Kalau kita cek pengurusnya, eh, nah seharusnya nanti ada pertemuan tentang kewargaan kalau nggak salah ya Alifa ya. Di situ nanti akan bicara soal bagaimana sebetulnya kita sebagai warga ini harusnya itu menghidupkan polis lagi gitu kayak Yunani kuno. Ketika kita punya masalah, misalnya nih di lingkungan tempat kita tinggal ada masalah jalan berlubang, jalan rusak. Jalan itu sudah membuat banyak yang kecelakaan misalnya. Maka apa yang kita kerjakan? Seharusnya kita mendiskusikan itu gitu. Seharusnya kita mencoba untuk mencari tahu ataupun mengupayakan supaya negara itu menggelontorkan anggarannya untuk memperbaiki itu. Gimana caranya? Ya mungkin diskusi dulu sama warga setempat. Habis itu mungkin disampaikan ke RT atau ke RW. Kalau di Medan sini ke Kepling ya, saya tinggal di Medan, di sini nggak ada RT, nggak ada RW, nyebutnya kita Kepling. Atau langsung sampaikan ke anggota Dewan. Pak Dewan, Bu Dewan, kami ada masalah ini, kamu adalah wakil dari tempat ini, jalan kami rusak, kamu harus perjuangkan ini supaya diperbaiki. Karena kami menggajimu untuk itu. Gitu. Kita harus punya kesadaran itu yang menurut saya. Nah, nah kalau upaya membicarakan masalah bersama itu dilakukan secara kolektif, secara kolosal, masif, semua orang melakukannya, demokrasi akan berjalan dan apa namanya orang yang kita pilih itu juga bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, pada saat itulah demokrasi bisa berjalan menurut saya. Jadi kita jangan apatis, jangan jangan apatis. Ada upaya elit kita untuk menjaga kita supaya tetap tetap apatis sebetulnya. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan kita nggak kritis. Dengan cara misalnya dia digelontorkan bansos saja gitu ya. Dengan cara pendidikan tinggi dibikin mahal supaya nggak tumbuh warga negara kritis. Nah, kita harus melawan itu. Maka balik lagi, kayaknya kita perlu renaissance. Ya, renaissance-nya memanggil kembali orang Yunani dulu ya, bahwa urusan politik itu kita diskusikan, bahkan dari level terkecil. Terakhir tadi, kalau ngomongin demokrasi, saya balik lagi tadi ke saran saya ya. Anda bisa gunakan, ini kelihatan ya. Bentar. Nah, yang dirumuskan oleh Morlino ini. Sekarang kita ada di mana sih? Apakah demokrasi kita ini efektif, demokrasi yang bertanggung jawab, demokrasi yang fully legitimate, demokrasi yang free, egalitarian, inefektif, irresponsible, illegitimate, reduced, unequal. Tadi persoalannya banyak yang mengadres equality kan. Kita tahu ada masyarakat kita yang lebih dominan, yang punya uang gitu. Maka kan yang nggak ada sebetulnya equality. Dan kita juga bisa sebut akuntabilitasnya juga sangat rendah. Tadi kayak contoh polisi tadi, kita juga kurang di akuntabilitas. Termasuk rule of law-nya. Kita tahu rule of law Indonesia ini kadang-kadang dipakai untuk memukul lawan politik, bukan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Maka mungkin sekarang demokrasi kita itu ya demokrasi unequal.
gimana caranya supaya demokrasi kita itu masuk ke yang di atas ini, seperti yang disampaikan oleh Morlino. Ini konsep si Morlino ini saya kira bisa cukup banyak membantu kita kalau kita mau tahu bagaimana sih eh, kualitas demokrasi kita sekarang, karakteristiknya, dan sekaligus bagaimana eh, proposal kita untuk memperbaikinya. Saya kira selesai. Oke, makasih banyak Pak Fredrik atas materinya hari ini. Oke, dan semoga bisa jadi insight dan wawasan baru bagi kita semua peserta kelas People begitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya memang ada pertanyaan atau komentar lanjutan bisa di include di komentar kelas ya. Itu aja sih. Dan untuk tim reporter bisa mengumpulkan hasil tugasnya di submission selanjutnya yang bakal aku announce. Begitu aja. Terima kasih banyak Pak Fredrik. Makasih semuanya teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Bapak. Terima Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak.